Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, rahasia umur 40 tahun dalam Islam adalah puncak kedewasaan dan kematangan seseorang dalam menapaki hidup. Karena itu, kita harus banyak bersyukur dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia tersebut, manusia dinilai telah mencapai kematangan baik dalam bertindak, bersikap, maupun berpikir. Usia 40 tahun dalam Islam juga sangat istimewa. Disebutkan dalam Quran bahwa para nabi mendapatkan hikmah kenabiannya pada saat usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro tepat pada usia 40 tahun. Saat itu Rasulullah SAW selalu dan sering mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Kemudian menetap di kota Mekkah dan menerima wahyu selama 13 tahun. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun sampai Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Lalu Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan hikmah saat usianya 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika nadzil muhsinin." Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 14. Saudaraku, Ibnu Katsir menerangkan setelah Nabi Musa alaihissalam berusia dewasa, yakni usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Menurut Mujahid, ditafsirkan dengan kenabian. Manusia yang sudah memasuki umur 40 tahun dianjurkan untuk selalu bersyukur dan bertaubat kepada Allah. Mufassir Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, menurut suatu pendapat, biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Lalu Abu Bakar ibnu Yash mengatakan, dan Al-Amashi dan Al-Qasim ibnu Abdurrahman
bahwa ia pernah bertanya kepada Masruq, "Bilakah seseorang dihukum karena dosa-dosanya?" Masruq menjawab, "Bila usiamu mencapai 40 tahun, maka berhati-hatilah kamu dalam berbuat." Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Dan apabila usianya mencapai 60 tahun, Allah memberinya rezeki inabah, yaitu kembali ke jalannya. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatatkan baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya." Hadis ini telah diriwayatkan pula melalui jalur lain, yaitu di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Al-Hajjaj ibnu Abdullah Al-Hakam, salah seorang amir dari kalangan Bani Umayyah di Masyik, telah mengatakan, "Aku telah meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa selama 40 tahun karena malu kepada manusia. Kemudian aku meninggalkannya sesudah itu karena malu kepada Allah." Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair dalam bait syairnya. Diturutinya semua yang disukainya sehingga uban telah menghiasi kepalanya. Dan manakala uban telah memenuhi kepalanya, ia berkata kepada kebatilan, "Menjauhlah dariku." Dalam surah Fatir ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Fatir ayat 37. Sehubungan dengan ayat tersebut, Hashim telah meriwayatkan dari Mansur, Zazan, dan Al-Hasan bahwa umur yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah umur 40 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa usia yang dijadikan alasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak Adam, seperti yang disebutkan di dalam ayat, adalah 40 tahun. Karena itu, seseorang yang telah memasuki umur 40 tahun harus banyak bertaubat dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hashim telah meriwayatkan pula dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa ia pernah mengatakan, "Apabila usia seseorang di antara kalian mencapai 40 tahun, maka hendaklah ia bersikap lebih hati-hati terhadap Allah subhanahu wa ta'ala." Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.